Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Keisha Brigita Yusar Lamba dalam program Education Talk Politeknik Bosowa. Tentunya program ini menayangkan seputar edukasi, pengalaman, dan tips and trik mengenai dunia vokasi. Nah, kali ini kita ketemu dengan salah satu narasumber mahasiswa Politeknik Bosowa tentunya yang udah sampai ke luar negeri nih guys. Jadi udah melakukan praktik industri di luar negeri. Kalau jauh ke depan, bagaimana kita kenalan dulu dengan kakak yang satu ini? Halo. Halo kakak. Halo Kak Kay. Boleh perkenalkan nih, namanya kakak. Siapa tahu ada adiknya yang ingin berkenalan? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winnie Rahma, Pramagita Jainti Muslim. Nah, panjang sekali ya Kak namanya. Ya, kayaknya nih kalau nikah ijab kabul susah sebutnya. Panggilannya apa nih Kak? Oke, panggilannya singkat aja, Nini. Dari sepanjang itu jadi segini. Nini. Dari panjang pendek. Baik nih Kak Nini. Kira-kira nih kita akan membahas tentang pengalaman kakak nih. Iya. Kalau boleh tahu kakak magangnya di negeri mana nih? Kalau saya magangnya kemarin itu sampai di Taiwan Kak. Jauh juga ya, Iya. di Taiwan. Tentunya pasti bahasanya, budayanya, lingkungannya itu pasti sangat jauh berbeda dengan negara Indonesia. Iya. Kita mau bahas nih Kak, bagaimana sih pengalamannya kakak kok bisa sampai ke negeri Taiwan? Pengalamannya ya, sampai ke negeri Taiwan. Ya kemarin itu kan ada program PPI ya. PPI di Taiwan. Nah, saya sama teman-teman itu gabung di program ini PPI Taiwan. Nah, singkat cerita ya kami kemarin pada bulan Agustus kemarin itu Kak, ya udah kita terbang ke Taiwan itu. Di sana ya lumayan kaget juga ya soalnya beda sekali sama negara Indonesia ya, dari segi manusianya, dari segi bahasa ya, terutama bahasa ya Kak ya. Iya, kalau di bandara kemarin ya tidak terlalu terasa bahasanya ya, soalnya kan bisa bahasa Inggris juga ya. Orang di bandara ya mayoritas, tapi setelah masuk ke negaranya langsung luar bandaranya ini baru kita kaget ternyata sangat tidak familiar bahasa Inggris. Tidak familiar. Oke Kak, bagaimana nih Kak? Kalau di sana kakak kerja di bidang perusahaan apa? Perusahaan ya. Kemarin saya nama perusahaannya itu ya. Nama perusahaannya Taishuan. Kalau bahasa Taiwan itu kayak harus ada aksen-aksennya. Ya supaya ya beda aksen, beda arti dia. Jadi memang berbeda ya. Dari bahasa nih Kak, kakak di sana bagaimana akhirnya bisa berkomunikasi dengan rekan-rekannya bahkan atau mungkin dengan orang-orang lokalnya di sana nih Kak? Apalagi kan bahasa Taiwan yang kakak bilang sendiri tuh beda aksen, beda arti. Betul. Kalau begini Kak, kalau misalnya kita tinggal di lingkungan baru, pasti secara otomatis insting bertahan hidupnya itu pasti muncul ya. Jadi kemarin saya itu kita karena mungkin terbiasa ya sudah awal-awal memang masih kaget, tapi kalau udah lama-lama ya kita juga terbawa kan, sudah terbiasa. Jadi kita juga cara komunikasinya diikuti orang yang yang natifnya di sana, kita mulai sedikit-sedikit belajar, diikuti. Ya akhirnya kita juga tahu sedikit kosakata. Dan juga beruntungnya itu kemarin di tempat kerja ada yang dari pekerja asing juga ya, dari Filipina. Jadi kita bisa berbicara dengan pekerja-pekerja dari Filipina itu dengan bahasa Inggris gitu Kak. Jadi tidak full Mandarin. Iya. Jadi di sana itu tentunya akhirnya banyak teman-teman ya, nggak hanya dari Taiwan, bahkan ada dari Filipina juga. Ada yang Vietnam juga Kak. Ada dari Vietnam. Jadi banyak nih akhirnya teman-temannya di sana dari mancanegara. Lalu karena culture shocknya, apa sih culture shocknya selain bahasa di sana? Mungkin dari segi makanannya, lingkungannya yang berbeda. Iya betul Kak. Iya seperti yang kakak bilang tadi ya, dari makanan pastilah ya Kak, karena soalnya kan kami yang lidah Indonesia kan kebiasaan makan yang berasa, yang rasanya medok kayak gitu kan ya. Ya. Ya makanan di Taiwan itu
Iya, mayoritasnya hambar semua. Hambar. Untuk lidah Indonesia ya seperti saya pasti makanannya tuh apa ya, terasa hambar kayak gitu Kak. Soalnya bagaimana ya, orang di Taiwan itu kayak kalau makanannya punya kayak standar garamnya gitu. Tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi. Betul. Terlalu pola hidup sehat mungkin ya bagi kita orang Indonesia yang semua hantam rasa kaget jadi. Betul. Kalau di lingkungan kerja kakak sendiri tuh bagaimana? Apakah dia disiplin? Apakah ada nggak boleh begini, nggak boleh begitu? Iya, betul, coba ceritakan. Ya, kalau di lingkungan kerja itu iya betul-betul disiplin. Orang Taiwan itu dia kalau kerja ya kerja gitu Kak. Istirahat. Dia betul-betul disiplin karena orang Taiwan itu kalau kerja dia fokusnya memang mencari uang gitu Kak. Ya, kalau misalnya kamu fokus kerja, ya kerja, tidak boleh ada aktivitas yang lain. Bahkan di perusahaan itu penggunaan HP kalau di dalam kerja itu dilarang. Iya betul. Sangat pure, benar-benar disiplin ya. Untuk di perusahaan yang kamu jalanin ya di sana ya. Wah, tapi kita ngomong bahas pekerjaan. Nah, saya mau tahu nih, kalau weekend biasanya kamu gimana nih? Kalau weekend, sebenarnya kalau tidak ada kata weekendnya Kak kalau di sana. Iya, soalnya jadwalnya itu kita itu bisa libur di hari apa saja tergantung jadwalnya Kak. Jadi bisa 3 hari kerja libur, 2 hari kerja libur, 1 hari kerja libur. Jadi liburnya tidak Sabtu Minggu, tidak menentu Sabtu Minggu. Jadi kita bisa libur di hari Senin, hari Selasa, kayak gitu Kak. Nah liburnya itu dia cuma sehari dari, jadi durasi kerjanya 3 hari, libur sehari, setelah itu kerja lagi berapa hari, libur lagi sehari. Pokoknya liburnya tiap sehari kayak gitu. Berarti kalau bisa dihitung dari per bulan itu berapa batas liburnya? Iya, totalnya itu semua 8 kali. 8 kali ya? 8 kali libur. Menentu ya? Tergantung misalnya, tergantung perusahaan hari ini libur. Iya, betul. Tergantung jadwal Kak. Jadwal ya? Kita dibagikan jadwal. Gitu ya? Jadwalnya pun bahasa Cina. Wow. Tulisan Cina, jadi kita harus menghafal nama, bentuk nama kita. Wow. Sangat berpengalaman sekali tentunya ya. Apalagi kita ke negara orang yang apalagi kita di sana bekerja bukan berlibur, jadi mau tidak mau harus ikut dengan treatmentnya, treatment lingkungannya mereka ya gitu. Tapi hebat sih kamu bisa survive bertahan hidup sampai akhirnya pulang ke Indonesia dengan selamat tanpa kekurangan satu apa. Alhamdulillah. Jadi di sana bagaimana kerja enjoy tapi ya enjoy ya Kak. Ya apalagi sudah terima gaji ya. Jadi apalagi dipakai pas libur. Ngomong-ngomong nih bahas gaji nih karena kakak sendiri udah spill. Kalau boleh tahu berapa sih gajinya? Kalau gajinya ya kita kan anak magang ya Kak ya. Gajinya tentunya tidak bisa disamakan dengan pekerja sana Kak. Ya betul. Pokoknya gaji kita itu yang pastinya lebih di bawah pekerja sana. Kita gajinya kalau belum dipotong ya sesuai dengan UMR Taiwan seperti itu. UMR Taiwan kan kira-kira 27.000 ya Kak ya. Nah kalau ya totalnya kalau misalnya sudah dipotong ya mungkin sekitaran ya 19 ribuan kayak gitu. Perakiraannya kalau kita rupiahkan itu boleh tahu berapa sih? Kalau dirupiahkan tergantung kursi sebenarnya Kak ya. Kalau misalnya kita pakai yang paling tinggi 500 1 NTD 500 rupiah ya mungkin dapatnya kira-kira kurang lebih 9 jutaan kayak gitu ya. 9 juta untuk pekerja magang. Iya, tapi itu UMR Taiwan. UMR Taiwan. Ya memang UMR-nya tinggi di sana UMR-nya. Tapi akhirnya Vini kamu dapatnya itu per bulan berapa kalau untuk bersih sampai ke Indonesia itu sekitar maksudnya totalnya total bersihnya tidak menentu sih Kak. Ya. Tergantung sebulan bisa dapat ya sekitaran 19 atau bisa lebih atau bisa kurang tergantung kita liburnya berapa kali, lemburnya berapa kali seperti itu. Tapi yang jelas di atas UMR Indonesia kayak. Dan itu pengalaman yang luar biasa guys. Karena kapan lagi kita keluar negeri
mencoba dunia kerja di luar negeri itu pasti jelas berbeda dengan Indonesia. Ya. Kulturnya di sana bagaimana, lingkungan, bahasa dan semuanya itu pasti. Iklimnya, Iya, iklim cuacanya yang sangat-sangat berubah cuaca yang beda sekali ya Kak ya. Beda, jadi tapi pada akhirnya pengalaman itu pasti sangat membekas. Jadi nanti kamu bisa menjelaskan ke adik-adik, ke teman, keluarga kalau nih saya sudah pernah pergi ke sana, sudah pernah pengalaman kerja di sana ya kan. Sudah mencoba. Iya. Sekarang nih karena kamu kan pasti udah mau lulus, kira-kira apa yang kamu bisa aplikasikan dari pengalaman kamu di luar negeri yang kamu bisa bawa ke Indonesia pada akhirnya? Kalau pengalaman yang saya dapat dari sana ya, Iya. Lebih kebanyakan di soft skill sih Kak. Soft skill. Ya, lebih ke soft skill. Dari cara berbahasa seperti itu. Ya kita kan jadi maksudnya lebih menguasai bahasa asing gitu. Timbul keinginan untuk mempelajari bahasa baru, apalagi kan misalnya bahasa Mandarin betul-betul berbeda ya kayak dari aksara, dari bahasa, pengucapan, dan semuanya. Ya, jadi kita kayak timbul keinginan buat belajar bahasa baru, kemudian proses adaptasi juga berkembang. Iya, betul. Seperti itu. Dan juga pasti tentunya untuk manajemen waktu yang bisa diaplikasikan di Indonesia. Iya, betul. Apalagi kalau di Indonesia kan terkenal dengan jam ngaret. Ya kan? Kalau di negeri orang jam 8 harus kalau tidak ya gajinya dipotong. Kalau tidak gajinya dipotong berarti. Nah, boleh tidak Kak sampai di penghujung acara ini menceritakan tadi Kakak cerita tentang pengalamannya Kakak di Taiwan. Kira-kira apa pesan-pesan dan kesan Kakak untuk adik-adiknya pada nanti siapa tahu ada yang ingin juga ikut dengan jejaknya Kakak ini magang di luar negeri, silahkan Kak. Kalau saya ya pesan dulu ya Kak ya. Dari pesan saya kalau di negara orang ya, kalau di negara orang berbanyak belajar bahasa baru ya terutama ya karena bahasa itu ini sangat membantu gitu kan. Karena kita dekat sekali dengan bahasa. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang dan kemudian orang tidak mengerti juga ya kan ada proses tidak memahami gitu Kak. Jadi akhirnya kita harus berbicara dengan bahasa isyarat dan kadang itu kan tidak efektif ya. Iya. Lain yang kita tuju. Lain yang mereka artikan ya. Betul. Jadi itu pertama bahasa. Yang kedua itu ya pintar-pintarnya kalian membawa diri gitu loh Kak. Iya betul. Itu memang sudah paling penting. Iya. Karena dari kultur memang beda ya. Dari apalagi kalau kita yang bergaul sama masyarakat yang yang negara orang tapi masyarakat yang asli memang di situ ya Kak ya, bukan yang pendatang atau bukan yang pekerja ya, pasti beda sekali ya. Seperti itu Kak. Pintar-pintarnya kita membawa diri ya kalau kita sudah sampai di negeri orang. Jangankan negeri orang juga sampai kita ke tempat kerja, bahkan di negara kita sendiri, seperti kita juga kalau ke lingkungan yang baru, daerah yang baru, pasti harus pintar kita membawa diri, beradaptasi dengan baik, karena kita datang sebagai tamu di sana, bukan pendatang juga di sana. Kita jadi nggak tahu ini negara seperti apa. Iya, negara seperti apa, jadi harus memahami konsepnya negara tersebut ya. Baik Kakak, kira-kira nih, kalau untuk adik-adik yang di luar sana, adik-adiknya nih, apalagi kan ada adiknya ya, yang nanti next time ikut juga sama program praktik industri di luar negeri nih, dari Politeknik Bosowa. Pastinya berarti tetap semangat Kak, tetap bertahan hidup. Gimana Kak? Ya tetap semangat pastinya ya Kak ya, terutama untuk yang mau PPI nanti. Ya pasti perjalanannya berat ya, mulai dari persiapannya sampai di sananya lagi, kemudian pasti pulangnya juga pasti susah lagi karena sudah terbayang kampus apa yang harus dilakukan di kampus ya. Intinya tetap semangat, jangan boleh down tapi jangan lama-lama. Boleh down tapi jangan lama-lama, boleh sedih tapi jangan terlalu berlarut. Betul. Oke Kakak, terima kasih banyak atas waktunya, sudah dikasih kesempatan nih kita ngobrol dengan Kakak yang udah
melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan saya pun belum pernah. Jadi mungkin next time ya. Amin. Jadi, Korea mungkin. Oh my God. Jadi terima kasih Kak untuk semua pengalaman kerjanya, baik dari segi waktunya di sana, bagaimana lingkungannya. Baik guys, sudah dulu kita pembahasan kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang bersedia untuk menonton program Education Talk Politeknik Bosowa. Saya Kesha Brigita Yusarlamba pamit undur diri. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.